Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melin Agista dengan NPM 2021 406405026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul relasi dan fungsi guna memenuhi tugas kuis 2 mata kuliah konsep dasar matematika. Nah, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Jadi di sini sudah ada judul besarnya yaitu relasi dan fungsi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih relasi itu. Nah, relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi relasi adalah penghubung antara himpunan A dan himpunan B jika himpunan A dan himpunan B saling berpasangan. Ternyata terdapat 3 cara untuk menyatakan relasi. Nah, di sini yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara untuk menyatakan relasi. Jadi di sini yang pertama ada di sini yang A ada diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Nah, kenapa sih demikian? Karena di dalam diagram panah hanya terdapat tabel dan anak panah untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Di sini sudah ada contohnya, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini sudah ada himpunan A dan himpunan B dengan masing-masing anggotanya. Dan bisa kita lihat di himpunan A itu terdapat 4 anak, yaitu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan di himpunan B terdapat 3 warna, yaitu warna merah, ungu, dan hitam. Nah, itu kenapa sih kok anak panah Ali menuju ke merah, Siti menuju ke ungu, Amir menuju ke hitam, dan Rizky menuju ke merah. Nah, anak panah itu yang disebut dengan relasi. Nah, jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B yaitu adalah anak panah itu. Anak panahnya itu diganti dengan menyukai warna. Jadi kita bisa membacanya dengan Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Jadi himpunan A dan himpunan B berkaitan dengan menyukai warna. Nah, relasinya itu adalah menyukai warna. Nah, sudah sangat jelas ya. Selanjutnya di sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Jadi himpunan A dan himpunan B ini adalah relasi antara anak yang menyukai warnanya masing-masing. Nah, jadi relasi antara himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, ada diagram kartesius. Nah, diagram kartesius yaitu menyatakan relasi antara dua himpunan pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik. Di sini sudah sangat jelas, yaitu adalah contoh gambar dari diagram kartesius, yaitu di bawah sini yaitu ada garis vertikal yaitu himpunan A, dan di atas sini adalah garis horizontal yang dari himpunan B. Di dalam atau di himpunan A ini terdapat nama-nama anak, yaitu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan di himpunan B ini ada warna merah, ungu, dan hitam. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama, yaitu Ali menyukai warna merah, maka titik-titik ini akan menuju ke warna merah. Siti menyukai warna ungu, maka titik-titik ini akan menuju ke warna ungu. Amir menyukai warna hitam, maka titik-titik ini menuju ke warna hitam. Jadi ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang ditandai dengan titik-titik atau dot. Nah, seperti ini ya teman-teman. Relasi dari diagram kartesius atau gambar dari diagram kartesius ini. Selanjutnya kita akan ke cara yang ketiga, yaitu di sini yang cara ketiga
ada himpunan pasangan berurutan. Jadi selain diagram panah dan diagram kartesius, cara yang selanjutnya itu ada himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B cara berurutan. Nah, kita bisa ambil contoh seperti yang di bawah ini. Di sini sudah terdapat urutan anak yang menyukai warnanya masing-masing. Di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, jadi di sini sudah jelas Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Maka dari uraian di atas ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, yang seperti ini. Pertamanya kita akan buat kurung kurawal terlebih dahulu, yaitu tulis nama Ali. Ali ini kan karena Ali ini adalah urutan pertama, maka tulislah di sini Ali. Nah, Ali ditulis terlebih dahulu, setelah itu ada koma. Setelah itu kita lihat lagi di sini bahwa Ali menyukai warna merah, maka merah akan ditulis di sebelahnya Ali. Jadi ini bisa dibaca yaitu Ali menyukai warna merah. Setelah itu tutup kurung. Nah, di sini yang kedua ada Siti. Siti itu barisan kedua, maka di sini ditulis Siti dan warna ungu juga dipindah ke sini di samping Siti. Nah, ini adalah anak-anak yang menyukai warna mereka masing-masing. Nah, ditulis seperti ini. Nah, Amir juga begitu, ditulis seperti ini, dan Rizky pun tulis seperti ini. Jadi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B, yaitu X himpunan A dan Y himpunan B. Nah, jadi seperti ini. Yang kedua, kita akan membahas fungsi. Sudah membahas tentang relasi, bagaimana cara menyatakan relasi, apa pengertian relasi. Nah, sekarang kita fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat pada satu anggota himpunan B, semua anggota himpunan A daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut dan rank fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan, pasangan berurutan. Nah, di sini ada ciri fungsi, yaitu himpunan harus memiliki satu pasangan masing-masing ke anggota himpunan B atau anggota B. Maka dengan cara ini fungsi dapat dikatakan sebagai relasi. Seperti itu. Lanjut, kita bahas ke selanjutnya. Kita lihat bersama-sama contohnya. Nah, di sini ada contoh dari fungsi, yaitu sudah ada 4 himpunan, ada 4 himpunan A dan 4 himpunan B. Di sini masing-masing sudah mempunyai pasangannya masing-masing. Nah, kita akan cari yang mana fungsi. Di sini kita lihat bagi teman-teman yang mungkin pernah menemukan soal seperti ini, kita harus fokus terlebih dahulu ke himpunan A dan himpunan B-nya kita abaikan terlebih dahulu. Jadi di himpunan A ini terdapat variabel, 3 variabel itu P, Q, dan R, dan di himpunan B ini terdapat 3 angka 1, 4, dan 5, dan masing-masing himpunan di A ini mempunyai pasangan di himpunan B ini, seperti P pasangannya 5, Q pasangannya 4, dan R pasangannya 1. Nah, ini yang disebut dengan fungsi, karena mereka mempunyai masing-masing pasangan. Nah, yang di B atau di contoh yang kedua, ini ada 3 variabel dan 2 angka. Di sini ada P, Q, R, dan 1 dan 4. Nah, ini juga disebut dengan fungsi karena mereka mempunyai pasangan masing-masing. Ini juga fungsi, 1 dan 2 juga fungsi.
Nah, setelah itu kita lanjut ke yang contoh ketiga, yaitu ada himpunan A yaitu terdiri P, Q, dan R, dan himpunan B terdiri 1 dan 4. Ini bukan fungsi ya, karena tadi kan fungsi itu adalah setiap anggota mempunyai pasangan di himpunan lawan atau di himpunan B ini. P kan pasangannya 1, Q pasangannya 4, tapi R ini tidak mempunyai pasangan, maka ini bukan termasuk atau tergolong dari fungsi. Nah, jadi ini bukan fungsi. Baik, kita bakal lihat yang contoh nomor 4. Di sini ada P dan Q di himpunan A, dan di himpunan B ada 1, 4, dan 7. Ini adalah fungsi karena di himpunan A, P dan Q ini mempunyai pasangan di himpunan B yaitu 1 dan 7. Nah, ini adalah contoh dari fungsi. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa yang termasuk fungsi yaitu soal pertama, soal kedua, dan soal keempat. Nah, soal ketiga ini bukan termasuk fungsi karena tidak mempunyai pasangan. Salah satu himpunan A ini tidak mempunyai pasangan, maka bukan disebut dengan fungsi. Jadi yang fungsi itu 1, 2, dan 4. Selanjutnya kita akan bahas tentang himpunan berurutan. Jadi di sini sudah ada A, B, C, dan D, yaitu sudah banyak angka-angka dan variabel di sini. Nah, jadi di sini syarat suatu fungsi bisa disebut sebagai relasi adalah kalau variabel di sebelah kiri ini tidak ada yang dituliskan 2 kali. Nah, bisa kita lihat di sini yang di pertama ini yang A. Kita bisa lihat juga di bawah sini R, yaitu ada P, Q, dan R, dan L ini ada 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat di sini di A, yaitu ada P, 3, Q,4, R,5. Nah, ini merupakan fungsi karena tidak ada yang sama antara keduanya. Yang B 1,3, 2,4, 3,5. Nah, ini juga fungsi. Yang ketiga ada 1,3. Nah, 1,3 ini sudah dipakai oleh himpunan lainnya, maka ini bukan fungsi. Yang kedua ada yang di sini ada 2,4. Setelah ini ada 2,5. Nah, 2,4 ini bukan fungsi juga karena di atasnya atau di himpunan lainnya juga terdapat angka yang sama. 2,5 adalah fungsi karena tidak ada yang sama. Yang lainnya tidak ada yang menyamainya. Yang D ini ada 1,1, ini adalah fungsi karena tidak ada yang menyamainya. Ada 2,3 ini juga fungsi, dan 3,5 juga fungsi. Nah, jadi di antara ini semua, nah ini adalah fungsi dan ada yang. Nah, sedangkan soal ketiga yaitu 1,3, 2,4, dan 2,5 tidak dapat disebut sebagai fungsi karena angka 2 dituliskan sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita lihat di C ini 2,4 dan 2,5 ini bukan fungsi karena di sebelah kiri variabel ini kenapa ditulis 2? Karena tadi syaratnya kan harus 1 tidak boleh sama, dan ini ditulis 2, makanya ini bukan fungsi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga yang mendengarkan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.